Setelah kejahatannya perlahan-lahan mulai terungkap, ketua klub sastra Tachibana kini mendapatkan perlawanan dari beberapa pihak yang ingin balas dendam dan menjatuhkannya. Terutama ada Eri yang bahkan membuat sang mastermind Tachibana ini jadi panik dan kebingungan. Gimana kisah selengkapnya? Kita akan bahas semuanya di video ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan web novel Jinsei Gyakuten, yaitu pada chapter 161 hingga chapter 180. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Oh iya, karena volume ketiga light novelnya udah rilis dan pada volume itu kita udah diliatin ilustrasi resmi untuk Tachibana. Jadi mulai di video ini dan kedepannya gue akan ganti gambaran ilustrasi Tachibana sesuai dengan ilustrasi resminya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari video sebelumnya, setelah Tachibana akhirnya bertemu kembali dengan Eiji di ruang UKS, mereka berdua pun akhirnya mulai mengobrol. Di sini terungkap juga bahwa yang membawa Tachibana ke ruang UKS setelah ia pingsan tadi ternyata adalah Eiji. Nah, di sini Eiji kemudian menyinggung masalah klub sastra yang membuang naskah novel dan barang pribadinya. Eiji mengungkapkan kalau saat itu sebenarnya ia tuh nggak sengaja mendengar obrolan Tachibana dengan anggota lainnya. Jadi ia juga sudah tahu kalau Tachibana dan yang lainnya lah yang udah melakukan itu semua. Nah, di tengah obrolan itu, Tachibana tuh tiba-tiba merasa seperti sedang dihina dan dikasihani. Karena itulah Tachibana tiba-tiba emosi dan bilang kalau ia tuh nggak butuh dikasihani. Tachibana juga jujur kalau ia tuh sebenarnya takut pada bakat Eiji yang akan membawanya ke tempat di mana ia nggak bisa menggapainya. Eiji pun mengerti, tapi di sini ia tuh bilang kalau ia nggak akan berhenti untuk melangkah. Ia akan terus melanjutkan karirnya sebagai penulis novel. Setelah mengatakan itu, Eiji pun akhirnya langsung pergi meninggalkan ruang UKS. Dan itu tentunya langsung membuat Tachibana tuh makin emosi. Nah, di saat yang sama dengan obrolan Eiji dan Tachibana, ternyata Takayanagi Sensei tuh nggak sengaja ada di dekat ruang UKS dan mendengar obrolan mereka juga. Ketika Eiji keluar, Takayanagi Sensei pun masuk ke ruang UKS dan mulai mengobrol dengan Tachibana. Nah, intinya di sini Takayanagi Sensei tuh pengen menarik informasi dari Tachibana. Dan Tachibana juga tentunya sadar tentang itu. Jadi ketika ditanyai beberapa pertanyaan oleh Takayanagi Sensei, terutama mengenai siapa pelaku di balik pembulian Eiji, Tachibana di sini menyalahkan dua orang. Yang pertama adalah Hayashi, teman sekelas Ai yang kini udah keluar dari klub sastra. Sementara yang satunya lagi itu adalah anak kelas 2 yang juga adalah anggota klub sastra yang dekat dengannya. Gadis itu bernama Matsuda. Nah, selain itu di sini juga terungkap kalau ternyata Tachibana tuh udah menyiapkan kambing hitamnya sejak dulu dan dua orang inilah adalah kambing hitamnya. Kalau semisal rencananya sampai ketahuan, maka ia tuh cukup menyalahkan mereka saja. Nah, tapi dari penjelasan Tachibana di sini, Takayanagi Sensei justru menyadari bahwa Tachibana ini tahu terlalu banyak. Bahkan sampai hal yang mencurigakan seperti itu. Itu membuat Tachibana justru makin mencurigakan. Takayanagi Sensei jadi makin yakin bahwa pelaku di balik kasus pembulian ini adalah Tachibana. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Hayashi di kelasnya. Saat ini, Hayashi sedang mendapatkan pesan anonim dari seseorang. Pesan itu berisi ancaman. Kalau saja Hayashi sampai membocorkan kelakuan klub sastra pada guru atau orang lain, maka bisa saja informasi pribadi milik Hayashi disebarkan ke publik. Dan dari sana bisa aja Hayashi itu akan dibully sama seperti Eiji dulu. Nah, tentu saja Hayashi tuh takut dengan pesan ancaman seperti itu. Tapi ketika ia sedang ketakutan seperti itu, tiba-tiba datang Ai yang mulai mengobrol dengannya. Pada awalnya Hayashi itu pengen menyembunyikan ini semua dari Ai.
karena ia berpikir kalau ia tuh nggak pengen melibatkan Ai. Tapi pada akhirnya Hayashi pun luluh pada bujukan dan kebaikan Ai. Jadi pada akhirnya Hayashi pun menceritakan semuanya. Selain itu di momen ini juga Hayashi mengakui bahwa Ai emang cocok dengan Eiji. Mereka berdua tuh emang sama-sama baik hati. Hayashi bahkan gak bisa merasa cemburu pada Ai yang udah makin dekat dengan Eiji. Meskipun Eiji juga sebenarnya adalah cinta pertamanya. Hayashi mengakui bahwa udah sewajarnya ia tuh kalah dari Ai. Nah, setelah mendengar semuanya dari Hayashi, Ai langsung menuju ke ruang kepala sekolah dan melaporkan semuanya. Ai memberikan laporan yang udah disusun oleh pelayannya yaitu Kuroi mengenai kasus pembulian ini dan juga melaporkan mengenai pesan ancaman yang ditujukan pada Hayashi. Mendengar itu semua, kepala sekolah segera mutusin untuk memprioritaskan keamanan Hayashi. Ia juga meminta agar Hayashi tuh nggak sendirian dulu hingga masalah ini selesai. Ai juga berpikir untuk meminta bantuan teman Eiji yaitu Satoshi dan Endo mengenai hal ini. Di akhir, sebelum Ai meninggalkan ruangan, di sini kepala sekolah tiba-tiba mengatakan bahwa sebaiknya Ai tuh nggak terlalu mencampuri semua urusan ini. Sebaiknya kalau ia tuh menyerahkan dan mempercayakannya juga pada pihak sekolah. Ai pun mengerti dan bilang kalau ia tuh merasa senang karena ada pihak sekolah yang bisa diandalkan. Sementara itu kita berpindah ke POV Eiji yang saat ini sedang mengikuti pelajaran dengan guru olahraga. Di sini guru olahraga tuh menyinggung mengenai kejadian ketika Eiji bersama Ai bolos bareng. Saat itu guru olahraga tuh sebenarnya melihat mereka berdua dan meneriaki mereka. Guru olahraga di sini minta maaf atas kejadian itu karena saat itu ia tuh nggak tahu kalau kondisi Eiji sedang hancur dan menghadapi situasi yang berat. Nah, setelah itu Eiji keluar sebentar untuk membeli minuman. Saat itu Eiji nggak sengaja bertemu dengan Ai. Eiji nanya kenapa Ai ada di sini. Bukannya saat ini ia tuh harusnya sedang berada di kelas mengikuti pelajaran. Ai pun bilang kalau ia tuh ada urusan. Urusan yang dimaksud di sini tuh adalah obrolan dengan kepala sekolah tadi. Ai pun menceritakan semuanya pada Eiji. Setelah mendengar semuanya, Eiji juga ikutan geram. Itu karena Hayashi juga malah ikut terseret ke dalam masalah ini. Eiji pun mutusin untuk ikut membantu Hayashi. Ia juga bilang akan minta bantuan Endo dan juga Satoshi. Nah, singkat cerita jam pulang sekolah pun tiba. Ketika Eiji berjalan ke gerbang sekolah, ia tiba-tiba bertemu dengan salah seorang gadis yang merupakan anggota klub sastra. Namanya adalah Matsuda Mizuki. Jadi Matsuda ini ternyata adalah salah satu yang paling dekat dengan ketua klub sastra Tachibana. Dan Eiji tuh tahu kalau gadis ini juga sebenarnya gak suka sama Eiji. Di sini Eiji berterima kasih atas segala bantuannya saat di klub sastra dulu dan meminta untuk jangan mengganggunya lagi beserta orang-orang terdekatnya. Mendengar itu, Matsuda gak langsung paham apa maksud orang-orang terdekat. Ia pun bertanya apakah yang dimaksud itu adalah Hayashi. Nah, karena ia tiba-tiba menyinggung Hayashi, Eiji langsung curiga bahwa bisa jadi Matsuda lah yang udah ngirim pesan ancaman pada Hayashi. Ia pun langsung nanyain tentang itu, tapi Matsuda nggak bisa menjawab dan ia tuh malah langsung kabur. Jadi setelah itu Eiji pun langsung melaporkannya pada Takayanagi Sensei. Sementara itu kita berpindah ke POV Endo yang saat ini sedang membaca pesan dari Eiji. Pesan itu adalah tentang masalah Hayashi. Tentunya Endo tuh langsung setuju untuk membantu Hayashi. Begitu juga dengan Satoshi. Saat itu tiba-tiba datang seorang polisi di hadapan Endo. Ternyata polisi itu adalah ayah Yumi. Karena Endo udah akrab dengan Yumi sejak dulu, maka tentunya ia tuh juga kenal dekat dengan ayahnya. Nah, di sini mereka berdua saling menyapa dan mengobrol. Intinya, ayah Yumi di sini senang karena Endo tuh bisa akrab lagi dengan Yumi. Ayah Yumi kemudian mengajak Endo makan yakiniku bareng. Tentunya Yumi juga akan ikut. Endo pun langsung menerima ajakan itu. Beberapa saat setelahnya, ayah Yumi dan Endo tiba duluan di restoran.
Karena Yumi ada kegiatan lain, jadinya ia tuh datangnya agak telat. Sambil nungguin Yumi, mereka berdua tuh minum duluan dan ngobrol bareng. Ayah Yumi di sini bilang kalau minum bareng dengan kekasih putrinya adalah salah satu impiannya. Tentunya ketika mendengar itu, Endo tuh langsung terkejut. Ayah Yumi kemudian bilang kalau ia tuh cuma bercanda. Ia juga tahu kalau saat ini hubungan mereka berdua tuh masih teman biasa, setidaknya untuk saat ini. Endo kemudian nanya apakah orang sepertinya tuh benar-benar pantas untuk Yumi. Ayah Yumi pun menjawab bahwa ia tuh udah menilai tinggi Endo sejak dulu. Menurutnya Endo tuh bukan orang biasa. Apalagi setelah Endo melalui hal-hal yang sulit di masa lalu. Ia juga sekalian minta maaf karena nggak bisa membantu Endo saat itu. Nah, sementara itu kita berpindah sedikit ke POV Perdana Menteri. Saat ini, ia sedang mendapatkan laporan bahwa para media tuh udah mencium bau-bau kejahatan Perdana Menteri. Mereka menduga bahwa dana gelap dari ayah Kondo juga masuk ke pihak Perdana Menteri. Mendengar itu, Perdana Menteri tentunya langsung jadi panik. Ia segera memerintahkan untuk segera menyelesaikan kasus ayah Kondo. Nah, beberapa saat setelahnya, ia menggelar rapat bersama para menteri. Di sana ia juga tuh membahas penyelesaian masalah ayah Kondo. Nah, singkat cerita di malam harinya, scene kemudian berpindah ke POV Sekretaris Jenderal Ugaki. Saat ini ia sedang berada di suatu bar dan sedang minum wine. Ia tuh minum sambil bernostalgia karena disebutkan di sini bahwa di masa lalu ia tuh sering minum berdua bareng sahabatnya. Nah, gak lama kemudian, salah satu menteri yang hadir dalam rapat Perdana Menteri tadi, yaitu Menteri Pendidikan, kemudian datang menemui Sekretaris Jenderal Ugaki yang melaporkan isi rapat padanya, yaitu bahwa Perdana Menteri itu sangat panik karena rumor dan tuduhan media tentang dirinya. Perdana Menteri juga berusaha menghindari rumor dan ingin memaksa agar kasus ayah Kondo segera diselesaikan. Selain itu, Perdana Menteri juga berniat mencampuri dan menekan pihak sekolah, terutama pada kasus pembulian Eiji. Itu semua untuk menyelesaikan skandal dan kasus ayah Kondo. Di sini Menteri Pendidikan tuh curiga bahwa Ugaki lah yang sebenarnya udah menyebarkan rumor buruk tentang Perdana Menteri pada media. Nah, sekarang kita berpindah kembali ke POV Eiji yang saat ini sedang jalan pulang bareng Ai dan Hayashi. Mereka bertiga kemudian mampir di kafe. Saat itu, Ai tiba-tiba izin keluar dengan alasan pengen angkat telepon dulu. Nah, ketika Hayashi hanya berdua dengan Eiji, saat itulah akhirnya ia memberanikan diri untuk meminta maaf dan bicara jujur pada Eiji. Ia akhirnya bisa mengeluarkan semua yang ia pendam selama ini. Hayashi minta maaf karena ia tuh nggak bisa membantu Eiji saat mengalami masa-masa sulit di masa lalu. Eiji menjawab kalau itu nggak apa-apa. Hanya dengan Hayashi nggak ikutan ngebully Eiji aja, itu udah cukup baginya. Dan untuk masalah Hayashi saat ini, Eiji tuh bilang kalau ia akan membantu Hayashi. Eiji menekankan bahwa Hayashi tuh nggak sendirian. Ketika mendengar itu, Hayashi pun langsung menangis. Sementara itu di luar kafe, Ai juga melihat dari jauh obrolan Eiji dan Hayashi. Jadi ternyata Ai tadi pura-pura pengen menerima telepon dulu dan sengaja keluar agar Hayashi itu bisa berdua dengan Eiji. Dan berkat itulah Hayashi pun akhirnya bisa bicara jujur pada Eiji. Meskipun Ai itu merasa puas dengan itu, tapi di sini ia tuh merasa agak cemburu melihat Eiji berduaan dengan gadis lain. Meskipun Hayashi itu adalah sahabatnya sendiri. Setelah itu Ai tiba-tiba dapat telepon beneran dari pelayannya, yaitu Kuroi. Di sini Kuroi melaporkan bahwa saat ini Eri sedang bergerak dan kemungkinan akan melakukan kontak dengan ketua klub sastra. Nah, sekarang kita berpindah ke POV Eri. Saat ini Eri terlihat sedang menunggu Tachibana di depan gerbang sekolah. Ketika Tachibana lewat, Eri pun langsung menyapanya. Tachibana bertanya ada urusan apa Eri dengannya. Eri dengan ramah jelasin kalau ia tuh pengen ngobrolin beberapa hal dengan Tachibana. Jadi ia tuh di sini mengajaknya untuk pulang bareng. Tapi Tachibana di sini merasa curiga.
Jadi ia pun langsung menolak dengan alasan kalau ia tuh punya urusan lain. Intinya gimana pun Eri mengajaknya, Tachibana tuh terus menolak. Karena itu Eri langsung menarik tangan Tachibana dan berniat untuk memaksanya. Eri jelasin kalau Tachibana tuh punya utang budi padanya. Eri juga jelasin kalau ia tuh udah ketemu Kondo di penjara dan Kondo udah jelasin semuanya pada Eri. Meskipun gitu Tachibana tetap pura-pura nggak tahu. Karena itu Eri pun pura-pura mengalah dan bilang kalau ia sepertinya salah sangka. Eri pun di sini minta maaf. Mendengar itu Tachibana kemudian terlihat lega. Tapi sayangnya setelah itu Eri melanjutkan dan bilang kalau ia tuh akan berkonsultasi dengan para guru tentang ini. Nah, justru akan lebih berbahaya bagi Tachibana jika Eri tuh sampai ngobrol dengan guru. Karena itu wajah Tachibana di sini tuh langsung terlihat sangat panik. Tapi Tachibana juga bingung harus ngapain. Jadi ia pun di sini cuma bisa terdiam. Eri pun langsung meninggalkan Tachibana dengan raut wajah yang tampak gembira. Di momen ini, Eri cukup puas melihat wajah panik Tachibana. Tapi tentunya itu semua tuh belum cukup. Eri akan terus balas dendam dan membuat Tachibana menderita sebelum akhirnya ia akan hancur. Intinya Eri tuh pengen kalau Tachibana merasakan penderitaan yang sama dengan yang udah dialami Eri sejauh ini. Nah, setelah itu Tachibana terus kepikiran dengan perkataan Eri. Ia takut jika perkataan Eri itu akan membuat para guru makin curiga. Jika fakta bahwa ia dan Kondo udah berhubungan sejak SMP dulu sampai terbongkar, maka bisa jadi kejahatan mereka berdua tuh juga akan terbongkar seperti efek domino. Tachibana di sini mutar otak dan mikirin cara untuk menghentikan Eri. Tapi pada akhirnya ia tuh sama sekali nggak kepikiran cara yang aman. Karena itulah Tachibana pun mutusin untuk menggunakan kartu terakhirnya, yaitu ia akan menghasut seseorang. Orang itu ternyata adalah Mitsuda, salah satu anggota klub sepak bola yang juga akrab dengan Kondo. Atau mungkin lebih tepatnya kalau kita sebut dengan pelayan Kondo. Nah, kalau yang ini sampai gagal, maka udah nggak ada lagi yang bisa Tachibana lakukan. Tachibana pun segera menghubungi Mitsuda dan menjelaskan semuanya. Ia menjelaskan bahwa Eri yang udah hancur ingin menyeret sebanyak mungkin orang lain bersamanya. Termasuk klub sepak bola juga bisa kena imbasnya. Tachibana meminta Mitsuda untuk membantunya menghentikan Eri. Mitsuda yang mendengar ancaman terhadap klub sepak bola tentunya langsung setuju. Karena kalau sampai Eri mengatakan hal-hal yang aneh pada para guru, maka hukuman Mitsuda dan para anggota klub sepak bola tuh nggak cuma diskorsing, tapi bisa jadi lebih parah. Karena itulah di sini mereka pun sepakat untuk ketemuan malam ini. Nah, selain itu Tachibana juga menghubungi juniornya di klub sastra, yaitu Matsuda, lalu memberinya suatu instruksi. Jadi ternyata selain klub sepak bola, Tachibana juga menggerakkan Matsuda. Ia berencana untuk menyerahkan semuanya pada mereka dan melimpahkan semua dosanya pada mereka. Tachibana benar-benar berencana hanya membuat kambing hitam lalu kabur sendirian. Tachibana di sini sangat percaya diri dalam bakatnya untuk memanipulasi orang lain. Ia tuh sangat percaya diri bahwa rencana terakhirnya kali ini pasti akan berhasil. Meskipun sebenarnya di sisi lain ia tuh sangat kesal karena harus terpojok seperti ini, bahkan sampai harus menggunakan kartu terakhirnya. Sementara itu di sisi lain, saat ini Ai dan Eiji sedang pulang bareng setelah mengantar Hayashi balik ke rumahnya. Di sini Eiji menyadari bahwa Ai itu tampak kelelahan. Dan tentunya itu semua karena akhir-akhir ini Ai itu selalu melakukan banyak hal untuk membantu Eiji dan juga Hayashi. Eiji pun di sini tiba-tiba berterima kasih. Mendengar itu, di sini Ai bilang kalau Eiji itu selalu aja berterima kasih dan selalu aja menyukai Ai. Ia bertanya gimana kalau misalnya suatu saat nanti Eiji tuh mengetahui sisi buruk dari Ai. Eiji pun menjawab bahwa kalaupun Ai punya sisi buruk, maka ia tuh sangat yakin kalau Ai pasti akan menggunakannya untuk membantu orang lain. Dan karena itulah Eiji tuh bisa jatuh cinta pada Ai. Mendengar itu di sini Ai pun bilang kalau ia akan lebih bermanja pada Eiji dan memperlihatkan semua sisi buruknya.
Eiji pun menjawab kalau itu nggak masalah. Ia meminta Ai untuk terus bersandar padanya. Nah, sekarang kita berpindah ke POV Takayanagi Sensei yang sedang ngobrol bareng kepala sekolah di suatu bar. Mereka tuh ngobrol sambil main shogi. Dan pada akhirnya, Takayanagi Sensei itu berhasil memenangkan permainan. Kepala sekolah di sini memuji skill shogi milik Takayanagi Sensei, seperti yang diharapkan dari seorang mantan juara shogi. Kepala sekolah juga kemudian memuji karena Takayanagi Sensei itu bisa dibilang berhasil menangani kasus pembulian Eiji dengan baik. Nah, di sini juga terungkap bahwa ternyata di masa lalu, ketika kepala sekolah masih jadi seorang wali kelas, ia juga pernah menghadapi kasus yang sama. Tapi saat itu, ia tuh gagal menanganinya dan itu akhirnya jadi penyesalan besar dalam karir keguruannya. Selain itu, pada pembicaraan ini juga, kepala sekolah tuh seolah memberi kode bahwa Takayanagi Sensei itu suatu saat nanti akan jadi penerusnya. Nah, setelah obrolan selesai, kepala sekolah akhirnya pergi ke toilet sebentar dan di sana ia tuh mengecek pesan yang masuk dari sahabatnya, yang ternyata adalah Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan di sini memberi peringatan bahwa ada kemungkinan pihak atasan atau dengan kata lain Perdana Menteri itu akan mengintervensi kasus pembulian di sekolah demi menyelesaikan skandal politik. Ketika melihat pesan itu, tentunya kepala sekolah tuh jadi emosi. Ia benar-benar muak dengan dunia yang udah membusuk ini. Ia kemudian berterima kasih pada Menteri Pendidikan itu atas informasinya. Sementara itu kita berpindah sedikit ke POV keluarga Aida. Salah satu anggota klub sepak bola yang kehidupannya kini jadi makin berantakan karena kesalahan ibunya sendiri. Seperti yang dijelasin di video sebelumnya, setelah Aida kena skors dari sekolah karena udah ikut membuli Eiji, ibu Aida yang emosi kemudian meminta pertanggungjawaban pihak sekolah. Ia bahkan sampai mencoba untuk memviralkan pihak sekolah. Tapi yang terjadi tuh malah sebaliknya, malah ialah yang kena bully habis-habisan. Nah, di sini dijelasin kalau sejak saat itu keluarga Aida tuh benar-benar makin hancur. Mereka sekeluarga tuh jadi trauma dengan sosmed dan dunia luar. Mereka semua hanya bisa mengurung diri di dalam kamar. Gak cuma itu, ayah Aida juga bahkan sampai dipaksa untuk berhenti bekerja gara-gara kelakuan ibu Aida ini. Aida sendiri tentunya juga sangat kesal. Ia bahkan membentak ibunya sendiri dan menyalahkannya. Ibu Aida di sini cuma bisa menangis. Cuma gara-gara tingkah ibunya itu, masa depan keluarga Aida tuh benar-benar udah hancur dan gak ada harapan lagi. Sekarang scene berpindah kembali memperlihatkan anggota klub sepak bola, yaitu Mitsuda, yang diam-diam bertemu dengan junior Tachibana di klub sastra, yaitu Matsuda. Sepengetahuan Matsuda di sini, klub sastra tuh akan menjadikan Mitsuda dan klub sepak bola sebagai pelaku yang mengambil barang-barang pribadi Eiji. Caranya adalah mereka tuh akan diam-diam menyelipkan potongan naskah Eiji atau mungkin kunci ruang klub sastra di loker klub sepak bola atau mungkin di tas Mitsuda sendiri. Dengan begitu maka klub sastra tuh bisa melimpahkan kesalahan pada klub sepak bola. Dan harusnya dengan itu maka klub sastra tuh bisa bebas dari tuduhan. Nah, tapi sementara itu ternyata si mastermind Tachibana sebenarnya ada di dekat mereka dan merekam pertemuan Matsuda dan Mitsuda secara diam-diam. Jadi kalau kita melihat dari POV Matsuda, ia bersama dengan Tachibana dan klub sastra tuh akan memperalat Mitsuda dan juga klub sepak bola. Sementara di atas itu sebenarnya ada Tachibana yang memperalat mereka berdua. Jadi hubungan mereka semua tuh di sini seolah saling memperalat. Nah, ketika nanti ada tuduhan atau semacamnya, Tachibana tuh bisa berdalih bahwa ada konflik asmara antara Matsuda, Eri, dan Kondo. Ia tuh benar-benar tinggal melemparkan dosanya dan menyalahkan mereka semua. Lalu setelah itu, ia akan pura-pura jadi korban yang terseret dalam pusaran konflik asmara. Ketika mikirin itu, Tachibana di sini merasa sangat puas karena kelihatannya karyanya kali ini tuh akan jadi masterpiece. Nah, sekarang kita berpindah ke POV Eri. Di sini kita dijelasin sedikit flashback masa lalu Eri. Intinya di masa lalu Eri itu adalah murid teladan. Ia juga sangat dekat dengan pacarnya yaitu Endo.
Tapi semua tuh berubah ketika Kondo dan juga Tachibana di balik layar mulai beraksi. Gara-gara mereka, Eri tuh jadi harus selingkuh dan mencampakkan Endo. Apalagi ia tuh mencampakkan Endo dengan cara yang sangat kejam. Dari sana, Eri juga kemudian dicampakkan oleh kedua orang tuanya. Nah, ketika Eri pada akhirnya cuma punya Kondo di sisinya, saat itulah giliran Kondo yang mencampakkan Eri. Itu benar-benar membuat Eri langsung merasa hancur. Karena itulah Eri sangat ingin membalaskan dendamnya pada Kondo dan juga Tachibana. Ia pengen menyeret mereka berdua agar merasakan penderitaan yang sama. Nah, sayangnya untuk Kondo tuh udah nggak bisa. Karena seperti yang kita tahu, Kondo kan udah hancur duluan. Dan itu semua adalah berkat Endo yang udah bergerak di balik layar. Jadi setidaknya Eri berpikir untuk menyeret Tachibana untuk hancur bersamanya. Nah, sementara Tachibana menyiapkan berbagai hal untuk menghentikan Eri, di sisi lain Eri juga ternyata udah siap dengan apapun yang akan dilakukan oleh Tachibana. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk chapter 161 hingga chapter 180 web novel Jinsei Gyakuten. Di video selanjutnya kita akan membahas untuk chapter berikutnya. Karena itu jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.